Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari pilot Susi Air atau Philips Max Martin yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM. Nah, kita semua udah tahu ya kalau misalnya si Philips Max Martin ini sudah disandra sejak 7 Februari 2023 dan hari ini Jumat 10 Maret 2023 Philips memberikan update kabar terbarunya lewat sebuah video. Tapi di sana juga dia membeberkan tentang syarat pembebasannya. Nah, dalam video itu Philips mengaku kalau OPM meminta dia untuk memberikan sejumlah pernyataan, termasuk soal pembebasan dia. Philips mengatakan kalau OPM akan membebaskan dia setelah Papua merdeka. OPM juga meminta kepada Philips untuk menyampaikan bahwa tidak boleh ada pilot asing yang diizinkan bekerja dan terbang di Papua sampai Papua merdeka. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada hari Rabu 8 Maret mengatakan kalau operasi militer tidak dapat ditempuh untuk membebaskan Philips karena OPM terus memindahkan Philips dan berbaur dengan masyarakat. Dia tidak ingin kalau operasi militer yang dilakukan malah akan membahayakan masyarakat dan juga diri Philips sendiri. So, berita kedua datang dari negeri jiran. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, ditangkap dan ditahan pada hari Kamis 9 Maret 2023 setelah diinterogasi Komisi Anti Korupsi Malaysia. Muhyiddin Yassin akan dibawa ke pengadilan untuk menghadapi tuduhan korupsi. Komisi Anti Korupsi Malaysia mengatakan kalau Muhyiddin ditahan setelah dia diinterogasi atas proyek pemulihan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintahnya. Namun Muhyiddin membantah tuduhan melakukan kesalahan dalam proyek pemerintahan tersebut. Muhyiddin mengatakan kalau dia mendapatkan tuduhan bahwa kontraktor bangunan menyetor uang ke rekening Partai Bersatu miliknya dengan imbalan kontrak selama pandemi. Bahkan dilansir dari Al Jazeera, Badan Anti Korupsi juga telah membekukan akun Partai Bersatu milik Muhyiddin pada Januari lalu. Berita selanjutnya datang dari Indonesia, berhubungan dengan kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan mengubah depo Pertamina Pelumpang menjadi ekosistem lubrikan. Sedangkan lokasi depo akan dipindahkan ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Seperti yang sudah direncanakan, yang dilakukan adalah membangun buffer zone di lokasi terminal bahan bakar minyak Pelumpang dan merelokasi depo Pelumpang ke lahan milik PT Pelindo. Kemudian, depo Pelumpang akan digunakan untuk pengembangan ekosistem lubrikan atau oli yang memang tidak memerlukan pipa seperti BBM. Dan itu mungkin akan menjadi lebih aman, kata Erick Thohir. Jadi ekosistem lubrikan akan dapat dikembangkan di daerah sana. Namun Erick Thohir belum secara rinci menjelaskan tentang perencanaannya itu. Dia juga mengatakan kalau semua proses bisnis yang dijalani tentu harus ada perhitungannya. Terkait rencana pengembangan ekosistem lubrikan akan dibicarakan di Komisi 6 DPR RI bersama dengan Pertamina. Sementara itu, Erick juga mengatakan kalau pihaknya terus melakukan investigasi terkait kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang telah terjadi.
Berita keempat datang dari Komisi Pemilihan Umum yang telah resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 10 Maret 2023. Pengajuan banding tersebut berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. KPU sendiri diwakili oleh Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Andi Krisna bersama dengan jajarannya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Ketua KPU Hasyim Asyari untuk menyerahkan memori banding ke PN Jakarta Pusat. Dengan demikian, KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan dokumen-dokumen banding tersebut. Batas awal pengajuan banding diketahui pada 16 Maret 2023 mendatang. Namun, KPU sudah menyampaikannya lebih awal. Selain itu, Andi Krisna juga menegaskan pemilu akan tetap berjalan sebagaimana PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU. Berita terakhir datang dari kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora. Hari ini, Jumat 10 Maret, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan tersebut. Tersangka Mario Dandi Satrio diketahui tiba di TKP Komplek Green Permata Residen Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada pukul 13.19 waktu Indonesia Barat. Mario Dandi Satrio tiba dengan kawalan ketat pihak kepolisian. Rekonstruksi ini dilakukan untuk mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan alat bukti yang ada. Bahkan mobil Jeep Rubicon yang dikendarai oleh Mario juga dihadirkan dalam rekonstruksi hari ini. Nantinya, hasil rekonstruksi akan disesuaikan dengan keterangan pelaku dan juga para saksi. Rekonstruksi dilakukan sebanyak 23 adegan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi pada Jumat 10 Maret mengatakan proses rekonstruksi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yakni adegan saat pertemuan Mario dengan AG yang dijemput di sekolahnya. Lalu yang kedua, yakni adegan Mario dan AG yang bersama menuju rumah saksi di mana di sana ada David. Adegan yang ketiga, yakni dilakukan dengan saksi yang mengevakuasi David menuju rumah sakit. Namun, kekasih Mario, AG, yang saat ini berstatus anak berkonflik dengan hukum atau pelaku anak tidak hadir pada rekonstruksi hari ini. Hal itu karena AG sebagai pelaku masih di bawah umur. Pelaksanaan rekonstruksi sempat ditunda karena hujan yang mengguyur TKP. Pelaksanaan rekonstruksi sempat ditunda karena hujan yang mengguyur TKP. Namun, reka adegan kembali dilakukan setelah hujan mulai reda. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Jumat 10 Maret 2023. Dan untuk Sobat Forum Keadilan semuanya dapat mengakses berita-berita terkini di website Forum Keadilan, yakni forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.